Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saudara-saudara semua, sedulur semuanya yang di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja. Sekarang kita akan bikin video tausiah dari Ustadz Danu. Kali ini video tausiahnya akan membahas tentang penyakit batu empedu. Kenapa bisa menjadi penyakit batu empedu, nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Danu. Silahkan disimak isi tausiahnya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nama saya Sri Rosmiani. Keluhan saya, Pak Ustadz. Dari mana datangnya? Saya dari Jakarta Utara, Kebun Bawang, Tanjung Priuk. Oh, jauh juga lumayan. Ya, keluhan saya udah pernah dirawat kan 6 hari. Waktu itu dibilangnya pertama awalnya saya sakit mah. Nah ternyata pas dicek-cek darah itu saya dibilang sakit kuning karena kadar kuningnya tinggi. Nah setelah dirawat itu 6 hari saya pulang ke rumah tapi kuningnya juga masih kuning gitu Pak Ustadz, belum normal gitu sampai ke mata, sampai ke seluruh tubuh saya. Nah saya berobat lagi ke dokter sampai 3 dokter. Nah pas dokter yang ketiga itu saya dinyatakan ternyata pas di USG perutnya itu ada batu di empedunya. Batunya udah cukup besar sekitar 1,7 cm. Nah dokter menganjurkan disuruh dioperasi, diangkat batu tersebut. Iya. Karena yang menyebabkan kuning itu ya batu itu. Kalau batu itu udah diangkat, kuningnya bisa hilang dan penyakitnya bisa sembuh. Dokter menganjurkan seperti itu Pak Ustadz. Iya, oke. Iya. Itu aja. Iya, jadi solusinya gimana untuk Oh iya. penyakit saya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Iya, saya mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang agak sulit saya mau cerita tentang batu empedu ini, tapi demi ilmu, demi kesembuhan, saya harus menceritakan kekurangan-kekurangan ya. Tidak Kira-kira apa-apa ya. siap enggak kalau saya menceritakan kekurangan, karena demi untuk sebenarnya itu seperti kayak lumpur ya, jadi kelihatan kayak batu. Jadi kalau insya Allah nanti siap, saya akan ceritakan kekurangannya, kemudian dirubah. Nah, perubahan inilah nanti akan menyebabkan si lumpur yang kelihatan kayak batu ini nanti akan turun. Bagaimana, siap? Insya Allah siap. Tidak apa-apa, mau dibuka? Benar? Ya, Iya, benar ya. Iya. Jadi kalau batu empedu ini biasanya itu diidap oleh Mbak ini yang setiap kali ya sebelum sakit ya, berapa tahun sebelum sakit, itu Mbak itu sering sekali kalau dalam silaturahim ya atau dalam di majelis atau di dalam keluarga, maaf sekali ya, itu Mbak lebih banyak atau lebih sering Ceritanya. menceritakan sesuatu yang kurang baik terhadap seseorang. Maaf ini saya ceritakan. Jadi iya Pak Ustadz. Gosip. benar begitu. Iya Pak Ustadz. Jadi ini jujur apa sudah nyerah, benar begitu ini? Benar. Benar ya? Oh. Jadi memang benar. Jujur aja. Empedu itu fungsinya adalah menetralisir racun di dalam tubuh. Nah, kalau menetralisir racun di dalam tubuh itu kena sesuatu yang tidak bagus, sebenarnya secara real saya berpikir begini, kalau penetralisir racun dalam tubuh aja udah rusak, berarti tubuh ini sendiri, otak kita, hati kita itu menjadi racun bagi dia sendiri. Salah satu racun itu, maaf kalau saya agak keras dikit, agak banyak fitnah. Ini kalau agak keras loh ya. Kalau dia udah keras banget tuh ya. Iya. Udah parah Tapi ya. kalau agak sedikit lembut itu Baru gosip-gosip. banyak ya berpikir yang tidak baik terhadap seseorang. Nah, Solusi sekarang. solusinya harusnya Mbak harus berubah. Dekatkan diri Mbak pada Allah Ta'ala ya. Kemudian ngerti, oh itu memang sifat saya. Yang Ya. berubah ya. Harus merubah yang dulunya suka kalau melihat si A, kemudian ketemu si B, itu ceritakan yang malah tidak baiknya diceritakan gitu loh. Nah itu yang menjadikan empedu itu rusak. Jadi ada batu kata dokter ya. Iya. Nah itu kalau memang itu mau dikeluarkan benar, Mbak harus berubah. Minta ampun pada Allah Ta'ala, sifat-sifat tersebut harus dihilangkan ya. Iya Pak Ustadz. Sama seperti umpamanya bagaimana kita itu taubatan nasuha ya. Iya. Taubatan nasuha itu betul-betul harus jelas. Nah, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 160 itu ya. Iya. Ilal ladina tabu. Jadi
mereka yang telah taubat. Nah, Mbak harus taubat benar. Wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Mereka yang telah taubat kemudian melakukan perbaikan. Jadi Mbak harus merubah. Yang dulunya punya sifat maaf, agak menceritakan sifat buruk orang lain. Bukan seperti ini. Ini saya ceritakan bukan menjelekkan orang lain. Ini ilmu. itibar ya, ini itibar bagi yang lain ya. Ini ilmu, ini itibar. Jadi beda, ini tidak membuka aib. Bagaimana kita mau minta ampun kepada Allah Ta'ala kalau kita tidak ngerti kesalahan kita, kan gitu ya? Iya, Pak Nah, Ustadz. akhirnya ngerti. Kemudian wabayanu itu memberikan nasihat kebenaran tentang Al-Quran. Insya Allah Allah langsung menjawab dalam ayat tersebut. Faulaika atubu alaihi, maka tobat mereka lah yang aku terima. Maka Mbak untuk kembali empedu itu normal, Mbak harus banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Seperti tadi, merubah sifat yang banyak menceritakan keburukan orang lain menjadi tidak. Ya, menjadi tidak berhenti sama sekali. Iya. Kemudian mohon disembuhkan. Mudah-mudahan ini cepat atau agak lambat sedikit, itu lumpur ini akan turun. Amin ya. Insya Allah. Amin ya Kita Rabbal dipahami, Alamin. Pak ya. Amin Ya. ya. Kita doakan ya. Ya, makasih Pak Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.